Kondisi kehidupanmu saat ini adalah wujud dari pikiran, perkataan dan tindakanmu di masa lalu. Misalnya, jika orang yang kamu temui sering menyebalkan, kamu butuh introspeksi diri. Jika kamu punya ego yang tinggi, menganggap orang lain yang menyebalkan, maka seumur hidup kamu tidak akan bisa menemui orang yang benar-benar baik kepadamu. Semua hal yang terjadi pada diri kita, sebenarnya kita sendiri yang mengundangnya. Bisa melalui pikiran kita, perkataan dan perilaku kita. Sekarang nilai dirimu sendiri. Merenunglah, pikirkan keadaan kamu sekarang. Mari kita nilai diri kita. Pertama, kesehatan. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Dalam keadaan sehat atau terganggu? Jika kamu sangat sehat saat ini, itu semua buah dari pola hidupmu. Kamu pasti makan makanan yang sehat, rutin olahraga dan pikiranmu bahagia. Pertahankan dan tingkatkan. Jangan sampai terlena karena saat ini masih sehat, kesehatan itu perlu dijaga. Sebagian besar penyakit yang sering diderita orang adalah penyakit hasil ulah diri sendiri, seperti gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, kanker, diabetes, dan sebagainya. Jadi tetap jaga kesehatanmu. Jika kesehatanmu mulai terganggu, pasti ada penyebabnya. Mungkin kamu sering begadang, makan makanan kurang sehat, kebanyakan rebahan atau pikiranmu sering stres. Jangan salahkan hal di luar dirimu. Apalagi mengatakan, kehendak Tuhan. Tuhan maunya manusia sehat, tapi manusianya yang hidup sesuka hatinya. Kedua, hubunganmu dengan orang lain. Seharusnya kamu tidak memiliki musuh dalam hidup ini. Jika kamu punya musuh, artinya kamu harus nilai diri sendiri dulu. Mengapa kamu dimusuhi orang? Pasti ada yang salah dalam perkataan dan perilakumu. Atau bisa saja kamu punya ego yang tinggi. Lain halnya, jika kamu dimusuhi karena berbuat baik. Maka biarkan saja, jangan peduli terhadap orang jahat. Bangunlah hubungan baik dengan siapa saja. Dimulai dari cara kita memikirkan orang lain, cara kita berbicara dengan orang lain dan cara kita bertindak sehari-hari. Semakin positif cara kita berhubungan dengan orang lain, semakin banyak kita menemui orang-orang baik dalam hidup. Ketiga, keadaan keuangan kita. Jika keadaan keuangan kita saat ini baik-baik saja, maka pertahankanlah. Banyak orang yang mengalami masalah keuangan karena ulahnya sendiri. Ada orang berpenghasilan tinggi tapi hutangnya juga besar, yang membuat ia merasa kekurangan setiap bulan. Yang lebih parah, orang berpenghasilan kecil tapi hobinya ngutang atau kredit barang. Cara mengelola uang yang benar membuat kita bisa sejahtera, tapi pengelolaan uang yang buruk dan asal-asalan membuat hidup menderita. Jadi bagaimana caramu mengelola uangmu saat ini? Apakah sudah benar atau masih asal-asalan? Itulah 3 hal yang harus kita kelola dengan baik dalam hidup. Silahkan ambil positifnya, buang negatifnya.